Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tertulis. Sesuai prediksi banyak orang, juga media nasional maupun media asing, Indonesia sukses mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 7-0. Statistik juga menunjukkan tim Garuda sangat mendominasi permainan, menguasai ball position hingga 72%. Tembakan ke gawang Brunei tercatat sebanyak 33 kali, dengan 13 tembakan menemui sasaran, dan 7 menjadi gol. Berarti serangan Indonesia cukup efektif. Akurasi umpan dari pemain-pemain Indonesia juga mencapai 84%, berbanding 54% untuk Brunei. Dominasi dan kemenangan telak itu wajar, karena memang kualitas pemain Indonesia berada di atas pemain-pemain Brunei. Selain beda kelas, tim asuhan Sinteyong juga semakin matang dengan permainan khas Indonesia, bermain agresif, cepat, dengan bola-bola pendek. Meski mengendalikan permainan dan menang dengan skor telak, namun organisasi permainan tim Garuda masih jauh dari ideal, terutama di babak pertama. Bukan hanya gerasa-gerusu dalam melancarkan serangan sehingga hanya 2 gol yang tercipta, tetapi organisasi bertahan dan menyerang Indonesia juga kurang terstruktur. Boleh jadi hal ini karena pelatih Sinteyong menurunkan 7 pemain lapis kedua. Lini pertahanan Indonesia juga kelabakan dengan serangan sporadis pemain-pemain Brunei. Saya melihat faktor penyebab utama kekacauan permainan Indonesia di babak pertama akibat jarak antar lini, terutama lini belakang dan lini depan cukup jauh. Dalam posisi Indonesia mendominasi permainan, pertanyaannya, mengapa 2 bek sentral Hansamu dan Rizky Ridho berdiri terlalu jauh ke dalam, sehingga ada jarak yang cukup jauh antara 2 bek sentral Indonesia dengan 2 gelandang jangkar, terutama dengan Rahmat Irianto dan Abimanyu. Akibatnya, setiap kali bola dari lini belakang atau lini tengah Brunei hampir selalu bisa dikuasai dan dimainkan dengan agak leluasa oleh 2-3 pemain depan dari Brunei. Cara mengawal lawan oleh pemain belakang kita juga sangat riskan. 3 bek Indonesia misalnya bisa dengan mudah diterobos oleh 2 penyerang Brunei. Statistik menunjukkan, meski Brunei cuma menguasai bola hanya 28%, mereka mampu melesakkan 8 tembakan ke gawang Indonesia. 4 diantaranya menemui sasaran, dan 3 peluang berbahaya. Beruntung kiper Nadeo Agrawinata tampil prima di bawah Mistar, sehingga bisa mementahkan 3 peluang emas Brunei. Hal ini tidak akan terjadi jika 2 bek sentral Indonesia plus Rahmat Irianto yang selalu berada di depan 2 bek sentral Indonesia melakukan penjagaan man-to-man yang ketat terhadap 2 atau 3 penyerang dari Brunei. Sebab prinsip pressing kolektif ialah bahwa jarak antar pemain dan antar lini harus dekat, sehingga pressing bisa menjadi efektif, yaitu bisa segera merebut bola dari lawan atau menghalau bola. Penerapan taktik medium pressing di lini tengah, melakukan pressing di sekitar garis tengah, sebenarnya sudah tepat. Artinya, Indonesia tidak melakukan high pressing, tidak pressing di pertahanan dari Brunei. Sebab dengan medium pressing di lini tengah, maka lini belakang dari Brunei agak naik. Pemain-pemain belakang Brunei tidak lagi menumpuk di sekitar kotak penalti. Dengan demikian, maka ketika pemain-pemain Brunei agak naik, maka ada ruang cukup luas di area pertahanan Brunei
sehingga Indonesia bisa mendapatkan space atau ruang ketika melakukan serangan balik. Dan itu terlihat beberapa kali serangan Indonesia sangat berbahaya ketika melakukan serangan cepat ke daerah pertahanan Brunei. Bagaimanapun kemenangan telak ini patut disyukuri karena tim Garuda semakin memantapkan posisi di jalur juara. Pertama, selangkah lagi tiket semifinal bakal dalam genggaman. Posisi Indonesia kini berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6, hanya kalah selisih gol dari Thailand. Artinya, duel melawan Thailand Kamis mendatang menjadi titik krusial dan ujian pertama mental juara untuk tim Garuda. Peluang menang sekaligus balas dendam atas kekalahan telak di leg pertama final Piala AFF 2020 lalu cukup terbuka karena tim Garuda akan mendapat dukungan penuh dari sekitar 50.000 supporter. Jika menang atas Thailand, maka perjalanan ke final relatif mulus karena bisa menghindari tim kuat Vietnam di semifinal yang kemungkinan besar akan menjadi juara grup B. Bukan takut atas Vietnam, tetapi ini sebuah strategi. Kedua, secara strategi, pelatih Sintayong cukup sukses melakukan rotasi pemain saat melawan Brunei. Di satu sisi, 7 pemain inti yang diistirahatkan saat melawan Brunei bisa menjadi lebih bugar saat bentrok dengan Thailand dalam laga krusial Kamis 29 Desember nanti di Stadion GBK. Di sisi lain, rotasi yang dilakukan oleh STY berhasil mematangkan 7 pemain lapis kedua yang akan menjadi kekuatan alternatif bagi strategi STY dalam beberapa laga ke depan, baik di grup A, 2 partai sisa di grup A, maupun di semifinal dan final jika lolos. 7 pemain pelapis itu adalah gelandang jangkar Abimanyu, bek kiri Edo Febriansa, bek kanan Yakob Sayuri, penyerang sayap ataupun second striker Dendi Sulistiawan, lalu striker sentral senior Elijah Spasojevic, dan striker sentral muda Ramadan Sananta. Edo di bek kiri tampil cukup bagus dalam bertahan maupun mendukung serangan. Ia bermain agresif dan umpan-umpan crossingnya cukup berkualitas. Yakob Sayuri di bek kanan juga menonjol, terutama dalam agresivitas, lalu kemampuan dan kecepatan yang menusuk masuk ke kotak penalti lawan, dan dia juga memiliki naluri mencetak gol yang tinggi. Selain itu, Sadi Ramdhani juga tampak bermain efektif sebagai gelandang serang ataupun second striker ketimbang Egy Fikri. Egy tampaknya tetap ideal jika diposisikan sebagai penyerang sayap, terutama di sayap kanan, dan Witan sebagai penyerang sayap kiri. Dalam pertandingan melawan Brunei, saya melihat bahwa fisik Egy terlihat kurang prima, terutama jika adu badan. Egy sering kalah jika adu badan. Striker Spasojevic juga mulai in dengan permainan tim. Selain mencetak sebuah gol indah, Spaso juga cukup baik sebagai tembok untuk memantul bola ke pemain yang datang dari second line maupun datang dari sayap. Spaso juga membuat sebuah assist yang bagus untuk terciptanya gol pertama Indonesia lewat kaki Abimanyu. Manfaat positif ketiga dari kemenangan telak 7-0 atas Brunei Darussalam ialah bangkitnya kepercayaan diri pemain dan seluruh tim dalam menata laga-laga penting selanjutnya. Sebab yang paling dibutuhkan pasukan Sintayong saat ini sesungguhnya ialah mental pemenang dan mental juara. 6 kali menjadi finalis Piala AFF tanpa sekalipun sukses mengangkat trofi adalah problem utama tim Garuda sejak Piala AFF digelar pertama kali tahun 1996. Sebab selain sering digagalkan oleh Thailand dan Vietnam untuk mengangkat piala, tim Garuda juga pernah dihadang oleh Malaysia dan Singapura. Malaysia dan Singapura sudah pernah menjadi juara Piala AFF. Jadi ujian pertama mental juara harus ditunjukkan oleh tim Garuda saat menghadapi raksasa Thailand Kamis mendatang. Jadi selain memperkuat mental pemenang, kemenangan telak 7-0 atas Brunei juga menjadi energi positif bagi supporter yang akan menjadi pemain ke-12 bagi tim Garuda saat bentrok dengan Thailand di laga penentu grup A. Jika ujian pertama mengalahkan Thailand sukses, maka
jalan menuju puncak semakin terbuka lebar. Sebab harus diakui, Thailand tetap menjadi nomor 1 di ASEAN, walaupun ranking FIFA Vietnam saat ini di atas negeri gajah perang itu. Artinya, kalau bisa kalahkan Thailand, maka tugas mengalahkan Vietnam ataupun Malaysia di semifinal, ataupun nanti di final, bukan lagi sebuah pekerjaan maha berat. Sahabat Bola Mania, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.